Oke, di sini alhamdulillah ada perwakilan IEEE ya, ada AIP, ada SHS, Pak Sutrisno, TS Nur ini siapa ya? Maaf, ISCIE ya? Iya Bu. Oh iya, tolong di rename nama dan ini vokal ya, Bapak Ibu, biar saya tahu untuk siapa yang sedang ini ya, maksudnya biar efektif gitu ya, untuk contohnya juga. Baik, di sini mungkin Bapak Ibu sebagian sudah juga mengelola conference sebelumnya, dan terima kasih masih hadir juga. Dan ini kita mulai aja walaupun 10. Mungkin untuk efektivitas waktu, karena Bapak Ibu ini juga banyak activity ya, baiknya kita on time saja. Dan untuk yang belum join, berarti nanti kita share aja video ya gitu ya. Oke, baik, bisa direkam ya Mbak? Saya minta maaf untuk tidak video ya Bapak Ibu ya. Saya pakai suara aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bapak Ibu yang saya hormati, karena konferen kita sudah berlalu ya, alhamdulillah dengan sukses. Bapak Ibu di vokal juga sukses untuk menyelesaikan semuanya dan juga reviewnya dan sampai presentasi, dan mungkin juga sertifikat presentasi udah diberikan dan keuangannya juga udah lancar, udah selesai semua. Mungkin sekarang Bapak Ibu mungkin sudah memulai juga ya, alhamdulillah tidak apa-apa. Sekarang kita mungkin menyamakan persepsi untuk persiapan. Oke, Bapak Ibu, sebagaimana kita mulai dulu dengan basmalah ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana untuk persiapan proceeding di sebuah conference ini adalah suatu kewajiban dan harus kita tuntaskan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu as a chairman kemarin udah selesai sampai, tapi chairman ini juga masih apa ya, menjadi ini sekarang tahapnya Bapak Ibu mungkin yang ada menjadi chairman sekarang menjadi editor juga, kadang ada yang seperti itu atau ada yang tidak ya, alhamdulillah berarti SDM-nya banyak ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang yang berperan sebagai editor, ini memang editor in chief. Sebelumnya kita editor in chief ini adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab terhadap paper sampai paper itu diterima dan direview ya, dan juga kita putuskan diterima. Nah, itu step pekerjaan kita sebelum hari H. Nah, setelah hari H, step pekerjaan editor ini ya tim editor, maksudnya dibantu editor in charge dibantu dengan editor-editor. Ini pekerjaan kita selanjutnya adalah menyelesaikan proceeding ya, yang mana paper-paper dapat selesai dengan format dan kualitas yang baik sesuai dengan publisher, standar publisher, dan juga memastikan, jadi kita sebagai editor in chief Bapak Ibu, kita memang sangat uh, memiliki tanggung jawab yang besar, sesuai di kontrak ya. Editor in chief ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab sampai publishnya paper ini. Jadi ini memang tanggung jawab kita besar sekali Bapak Ibu, dan memastikan paper ini sesuai dengan kacamatanya AI publisher. Nah, jadi untuk kita diangkat jadi editor in chief, dan itu nanti ada keistimewaan untuk kita sebagai editor ini, nanti ada halaman khusus untuk editor. Bapak Ibu nanti menuliskan di sana. Nah, dengan jadi ini adalah editor adalah suatu pekerjaan yang dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu. Sehingga achievement kita ada di sini ya, alhamdulillah hak kita tersebut adalah achievement. Sedangkan kewajiban kita adalah menyelesaikan publish paper ini memang sesuai dengan kacamata standar seorang editor yang berada di publisher. Jadi kita ini adalah editor tamu oleh si publisher Bapak Ibu. Jadi kita memang harus memakaikan standar kacamata dari publisher. Oke, contoh pertama saya akan memperlihatkan untuk AIP.
Bapak Ibu di AIP ini, ketika Bapak Ibu udah menandatangani kontrak, maka ini akan diberikan ke Bapak Ibu. Ini adalah artikel preparation checklist, organizer submission guideline. Nah, ini adalah guideline ini berarti yang kita baca nanti kita baca ya. Dan juga ini adalah file yang selain yang dibaca, kalau yang guideline ini adalah yang dibaca, maaf bisa dilihat ya file saya ini, visual dari saya ini. Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Artikel preparation checklist ini nanti diisi. Sedangkan organizer submission guideline nanti kita baca, nanti langsung aja kita lihatkan contoh praktisnya ya yang udah kita publish sudah 2 kali yang saya manage sendiri ya. Oke, dan untuk AIPCP table of content Excel ini yang akan kita isi, attendance list ini juga kita isi, CP checklist ini kita isi. Semua ini nanti yang kita isi ini itu ada step by stepnya bagaimana cara mengisinya, itu ada di organizer submission guideline. Nah, organizer submission guideline saya pertama kali ngurus ke AIP itu adalah 2021, publishnya 2022 Bapak Ibu. Jadi ini AIP memang kita sudah harus cukup diketahui proses di AIP ini agak lama ya, karena dia ada proses-proses review lagi di editor AIP-nya. Namun itu tidak masalah karena juga ada orang yang sampai 3 tahun gitu ya. Ini 1 tahun itu sebenarnya udah prestasi untuk mengurus sebuah AIP. Untuk 1 tahun publish itu adalah prestasi sebenarnya Bapak Ibu, karena pada dasarnya kalau dilihat dari historinya bisa dilihat sendiri itu 1 tahun, ada yang 2 tahun sampai 3 tahun. Kenapa lama? Karena mungkin tidak memperhatikan panduan dengan tepat dan akurat. Nah, begitu akurat. Tapi nggak apa-apa, saya coba. Ini kalau Bapak Ibu buka, ya attendance list-nya juga. So, saya langsung aja best practice ya. Nah, untuk hal ini kita siapkan, saya perlihatkan untuk contoh yang saya udah siapkan di Ichitame 2022. Dan alhamdulillah ini publish dalam 1 tahun dengan persiapan seperti yang tadi ada attendance list ini dia. Ini ya Bapak Ibu. Masih dapat dilihat ya. Jadi saya buatkan folder biar teratur. Untuk checklist ada di sini, ya. Sedangkan untuk artikelnya ada di sini. Penamaannya nih ada aturannya semua, Bapak Ibu. Dan juga nanti untuk front covernya itu ada di sini yang AIPCP table of content tadi. Nah, selain dari itu yang word-word ini adalah tambahan dari saya. Sebagaimana kita seorang editor, kita namanya front matter, kita harus mempersiapkan page-page ini juga ada di panduan tadi. Sebenarnya ada di panduan semua. Jadi oleh sebab itu ini adalah real visual yang udah disiapkan sesuai dengan panduan dan pun udah publish dalam 1 tahun. Untuk AIP, khusus diketahui untuk AIP ini agak lama. Nah, selanjutnya ada tambahan Bapak Ibu copyright. Nah, ini file copyright yang sudah diisi dan ditandatangani itu juga disiapkan foldernya dan penomorannya ada cara tersendiri Bapak Ibu. Jadi ini bukan seenak kita aja melabelnya filenya ini, itu penuh dengan aturan sesuai yang ada di buku panduan. Tapi ini langsung aja best practice aja. Oke, apa yang Bapak Ibu perlu siapkan? Seperti di guideline ya, di guideline sorry, di timeline untuk diketahui AIP ini adalah sangat detail sekali. Saya ingin lihatkan dulu sebelum saya bahas di sini. Nanti ingatkan nanti saya bahas di sini ya Bapak Ibu ya. Ada namanya review. Jadi setelah kita submit, step by step ya. Oke, boleh. Setelah kita submit ini, kita buat dulu persiapan folder artikel. Oke. Folder artikel dikendalikan oleh si AIPCP table of content. Bapak Ibu buka AIP ini ya, AIPCP table of content ini kan uh, file yang diberikan tadi ketika kita udah tanda tangan kontrak ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan email Bapak Ibu yang masuk ya. Nah, ini formatnya ini seperti ini. Jadi artikel title ya, kalau kosongan ya artikel title, lalu paper number, file name, section,
corresponding authors ya, first name, corresponding authors surname. Jadi ini corresponding authors yang dituliskan. Oleh sebab itu, pengalaman saya pribadi, corresponding authors haruslah dosen, orang yang memiliki afiliasi pada universitas tersebut, jangan mahasiswa. Kalau mahasiswa, dia ada graduate, sedangkan proses dari publishnya AIP ini memakan waktu, sehingga mahasiswa yang mencantumkan emailnya sebagai corresponding author, maka nanti ketika email-email penting yang perlu tindakan oleh author, itu masuknya ke email mahasiswa kalau kita buat corresponding authornya itu mahasiswa. Ya, maka kalau corresponding autornya itu mahasiswa, maka emailnya email siswa, sehingga kalau dia udah tidak menjadi mahasiswa lagi, maka emailnya dia nggak bisa masuk ke dalam email, sedangkan AIP ini sendiri pun tidak bakal mau kita tiba-tiba mengemail, tolong ubah, apa namanya, tolong kirimkan lagi, dia nggak mau, dia penuh etika. Jadi dia penuh etika, tidak mau dengan percaya langsung. Jadi dulu saya pernah lama di sini karena corresponding author itu banyak yang mahasiswa. Jadi ketika Icitame yang 2022, saya menekankan untuk corresponding author karena itu dimasuk ke dalam poin informasi penting ya di dalam submission ini. Maka corresponding author walaupun nomor 2, nomor 3, nomor 7 sekalipun, kalau ini adalah corresponding author, itu adalah dosen yang mana emailnya tidak memakan masa gitu ya. Memakan masa ini kalau dosen ya dosen lah dia di sana ya, kecuali dia pindah ya kan. Kalau dia mahasiswa itu eh, dia akan tamat dan emailnya nggak bisa dipakai lagi, sehingga itu akan mengalami apa namanya, problem ke depannya ya, karena nanti ada yang harus diisi masuk ke sistem AIP-nya. Bila AIP ini sudah setuju dengan paper kita yang udah direvisi dan nanti udah direview oleh AIP ya, ada komen-komennya, nanti saya tunjukkan mana contoh komennya. Nah, nanti ketika udah setuju semua filenya disetujui oleh AIP publisher, maka kita masuk ke step berikutnya adalah submission masuk ke sistemnya. Jadi itu nanti link-link submission ke sistem AIP, dia kayak sistem EDAS gitu lah ya, tapi dia ini sistem AIP, maka dia akan mengemailkan ke corresponding author ini. Jadi link itu kalau kita nggak bisa buka lagi emailnya, kita nggak bisa menekan link itu, sehingga nggak bisa ada tindakan-tindakan seperti memilih tidak open access. Habis itu apa lagi ada pilihannya. Jadi ada situ ya Bapak Ibu nanti akan masuk di email corresponding author. Maka ini saya tekankan, corresponding author adalah dosen di afiliasi tersebut. Oke, nah tentang penamaan ini bisa Bapak atur seperti ini, Bapak Ibu atur. Ya, pertama mungkin disusun dulu. Kita kan nih banyak nih papernya udah diekstrak, nanti dari EDAS kan ada Excel-nya juga ya. Tapi file name-nya perlu Bapak Ibu nih tuliskan. Kalau dari EDAS kita udah dapat kayak track-nya kayak ini ya, section itu kita ada di EDAS, jadi kita susun. Jangan berantakan. Dulu ada pernah ya, berantakan itu adalah artificial intelligence, lalu di nomor 2-nya bioengineering, lalu di sininya engineering material. Ini kalau bisa kita susun seperti ini, AI saja. Lalu selanjutnya engineering material aja gitu. Sehingga nanti penomorannya ini jadi mudah, sehingga Bapak Ibu lanjutlah di sini. Jadi kalau Bapak Ibu udah sortir di bagian track-nya, kalau di EDAS information kan ini namanya track ya. Nanti barulah Bapak Ibu susun, judulnya udah langsung kayak gini. Nanti barulah Bapak Ibu paper number-nya Bapak Ibu buat ini 001, 002. Harus 3 Bu. Iya, ini di panduannya seperti itu. Jadi kita buat 001, 002 karena mungkin prediksinya ada yang sampai 200 mungkin papernya. Karena dia ada diskon, kalau 200 lebih ada diskon, di bawah 200 itu 100 USD ya bayarnya gitu Bapak Ibu. Nah, file name itu 001-nya di bawah, lalu pakai underscore. Baharum ini nama dari corresponding, saya tengok ya. Corresponding, ya, corresponding. Nama surname-nya, ya, Baharumnya. Kalau ini kan Aslina Baharum. Surname-nya, lalu di underscore Icitame 2022, kalau tergantung nama komponen Bapak Ibu, .pdf. Jadi ini adalah namanya, cara penamaan
file ini ada di buku tadi, buku panduan. Nanti Bapak Ibu boleh lihat, tapi saya langsung aja nengokkan secara realnya seperti ini. Nah, sehingga nanti di file PDF Bapak Ibu inilah namanya, nama-nama filenya dari judul-judul tersebut ini ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, ini ya artikelnya. Nih, 001 Baharum Ichitame 2022. Ya, jadi gini contoh. Nah, ini penamaannya di atas ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di atas nama filenya. Nah, ini formatnya. Ini harus corresponding author. Nah, harus dinamakan. Jangan semua author aja sama, tapi yang corresponding author itu harus dibuat corresponding author lalu apa dia punya email. Nah, ini nanti informasi penting. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan afiliasi juga ya dan juga nama, judul dan juga template-nya diperhatikan. AIP ini ya abstraknya kan agak menjorok ke dalam sedikit dan time apa namanya? Huruf ya kapital dan lain-lainnya diperhatikan kayak introduction ini kan kapital semua. Itu semua template-nya betul-betul refer to template sangat-sangat accurately Bapak Ibu. Mau dia kapital semua, kapital di depan, nah itu sangat-sangat akurat Bapak Ibu follow, lihat template-nya. Nah, ini ya, contoh tabelnya juga Bapak Ibu lihat di template dulu. Kalau di ini, karena kita udah sering revisian ya, jadi kayak table one ya, itu tuh dia itu tuh kapital semua dan bold. Ini kalau dibuat kapitalnya di depan aja, di sampingnya itu tidak kapital ya, table ya, jadi T-nya aja yang kapital. Nanti Bapak Ibu akan dianggap error. Jadi ada 1 error, ada 2 error, 3 error sampai 5 error. Per papernya itu nanti dicek oleh reviewer AIP yang sangat detail. Sehingga Bapak Ibu dengan ketidaktelitian kita ya, maka Bapak Ibu nanti menambah waktu untuk tidak publish sesegeranya karena AIP akan mengembalikan menyuruh Bapak Ibu merevisi. Jadi saran saya sebaiknya dari sekarang ini Bapak Ibu meleading ya, memimpin untuk eh, editor dan tim teknis Bapak Ibu untuk mengerjakan atau melihat kembali dan mungkin mengerjakan. Kalau dari pengalaman saya sendiri, maka di EDAS itu kan kita udah manage ya, final papernya itu kita kumpulin dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk Word. Apa gunanya? Kalau author-author ini ya eh, ini cukup disadari, author-author ini dia kalau kita email suruh revisi itu terkadang lama Bapak Ibu ya, atau dia nggak nengok-nengok email lagi atau gimana. Nah, sehingga kesalahan-kesalahan kecil kita bisa meminta tim teknis kita udah detek misalnya ya, editor udah detek atau editor udah pokoknya editor bertanggung jawab untuk mendeteksi keeroran. Nanti kalau ada yang mudah kita bantu karena udah ada Word-nya ya. Nah, nanti kalau yang susah kayak ini seperti visual gambar itu kalau nggak jelas tabelnya ini kadang ada dibuat blur gitu ya tabel tapi dia image gitu. Nah, itu asli itu pasti nanti akan kena review menjadi error oleh reviewer AIP ini. Nah, ini AIP ini agak strictly tapi bagus untuk ditiru untuk editor di publisher lainnya karena ini kayak ini ya continue ini juga ya continue gitu ya tabelnya kalau berkontinue. Nah, continue ini juga nanti di komen Bapak Ibu. Nanti saya liatin ya. Apalagi eh juga nanti kalau apa namanya table-table ini harus nih table one provide more information. Nah, itu harus di justify di dalam paragraf. Jadi table one ini jangan muncul tiba-tiba tanpa di notify di dalam paragraf seperti di bawah ini teks. Nah, ini adalah salah satu pembersihan yang perlu Bapak Ibu cek di semua paper, apakah itu tabelnya, nama table, nama figur, nama grafik atau apa, harus eh, di justify di dalam paragraf ya. Nah, lalu gambar kalau blur minta author merevisi. Supaya apa? Nanti aman, kita tidak kena error di saat sudah di publisher. Baik dari sekarang. Kalau masalah figur gambar yang blur itu adalah yang berkafaah untuk merevisinya adalah author. Jadi kita juga selain mem-email author juga me-WA kalau bisa
admin itu sudah menyimpan nama setiap kode paper harusnya ya, nomor HP setiap kode paper karena kita udah buat WA group. Itu yang dulu trik-trik yang pernah saya lakukan seperti itu. Jadi semua apa namanya nomor WA yang masuk ke WA group itu saya udah namakan per kode paper sehingga kita langsung directly WhatsApp ya. Tapi kita kasih tahu dulu lah ya seperti contoh yang saya sampaikan waktu itu pernah juga ya saya share contoh WA gitu ya. Saya bilang ini adalah tempat yang pas untuk kita menyelesaikan masalah publish supaya dapat publish pada waktu yang ditentukan atau yang as soon as possible kan gitu ya. Nah, sehingga kalau belum sempat dulu menamakan nomor apa namanya? Karena nanti email tuh kadang nggak dibaca-baca Bapak Ibu yang pengalaman saya ya. Ketika kita email, dia itu nggak respon-respon sampai membuat pekerjaan kita menjadi lambat. Jadi, terbitnya itu cepat atau lambat juga sangat berperan besar kepada autor yang lambat-lambat. Nah, apalagi kalau dia seperti itulah Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita tolong ya kita tolong melalui tim teknis. Checklist attending, ya ini disiapkan Bapak Ibu seperti biasa. Ini kan dulu ada di WA group. Nah Bapak Ibu eh, formatkan aja lagi sesuai dengan yang ada di Excel yang diberikan gitu ya. Oke seperti itu. Attendance listnya. Ini khusus IP dulu ya. Checklistnya juga diisi Bapak Ibu. Nah ini Word ya. Ini diisi. Saran saya ya, editornya sebagaimana dari awal kita arahkan 5 negara ya editor yang ada di website dan itu juga sudah tidak kalau ya tidak hanya numpang nama sih, kita kan udah email juga kan ya. Nah, tapi kita mungkin merevisi dulu paper-papernya sebaik mungkin. Kalau udah baik banget, udah bagus banget menurut kacamata kita, baru kita minta editor yang sudah kita sepakati beliau mau bantu kita jadi editor tamu, maka kita kirimkanlah file proceeding yang sudah kita cek ya, biar dia cek yang sudah clear, biar nggak menambah apa namanya beban, biarlah kita yang agak menderita untuk sampai versi bagusnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, begini Bapak Ibu, Nadili ini contoh saya. Saya dulu itu 3 aja. Nah, ternyata ini kalau untuk ke internasional sih is okay, Skopui is okay. Nah, namun kita juga karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik ya, maka kita menyesuaikan dengan peraturan dari PAK juga, karena PAK ini adalah penilai untuk kenaikan jabung dosen ya. Jadi kalau editornya itu 5 negara, itu baru dianggap dengan internasional, proceeding internasional Scopus poinnya. Kalau tidak nanti dianggap proceeding internasional biasa saja, tidak Scopus. Jadi poinnya kecil. Jadi ini, tapi kalau kalau Bapak Ibu untuk track record, tidak untuk Jafung, nah is oke aja. Tapi dari sekarang, mulai hari ini kita perbaiki kalau kenapa tinggi poin, kenapa tidak kan gitu. Jadi Bapak Ibu tambahkanlah editor ini selain yang UMY yang bekerja ya, yang bekerja membantu di editorial, lalu Bapak Ibu tambahkanlah kolomnya untuk yang memenuhi 5 negara ya Bapak Ibu ya. Oke, ini tuh banyak Bu ya nggak masalah. Yang penting adalah orang yang bekerja ya, yang memang apa namanya dalam penuntasan ini proceedingnya dan juga orang yang 5 negara tadi yang jangan sampai numpang nama, kita kirim juga lah PDF yang udah bagus biar dia ngecek yang bagusnya, yang tidak bagusnya biarlah kita yang ngecek ya eh, untuk versi untuk supaya lebih baik. Nah copyright ini Bapak Ibu, nah ini juga sama. Copyright itu dinamakan pakai TCA ya, T copyright transfer copyright A itu apa saya lupa. Jadi itu adalah kita buat namanya 001. Tadi kan itu ya tidak ada TCA-nya. Jadi nomornya tetap sama tapi ada TCA, Baharum Icitamenya tetap seperti contoh ini ya. Nah, oke. Jadi ini penamaannya ada diatur di buku. Nah, ini name of editor itu Bapak Ibu letak juga di sini sebelum orang menandatangani supaya tidak mengurangi human error, sebab kalau salah nanti
akan termasuk revisian yang harus dilakukan disuruh oleh AIP publisher. Nah, maka dari itu Bapak Ibu memberikan ke author sebaiknya yang sudah Bapak Ibu title of conference-nya Bapak Ibu buatin nama conference-nya ini exactly accurately sesuai dengan di kontrak Bapak Ibu. Jadi ini tidaklah semata-mata Bapak Ibu, oh kita apa ya, Ichitame apa ya, oh iya kita buat aja lah gitu ya. No, Bapak Ibu lihat kontrak Bapak Ibu, buatlah title of conference ini exactly accurately 100% sama dengan yang dikontrak ya. Nanti Bapak Ibu kena revisian, itu memakan waktu 2 bulan pula dia baru mengembalikan, Bu Yesi kamu salah, nama conference kamu nggak sesuai dengan kontrak. Nah, bayangkan rugi waktu ya Bapak Ibu. Nah, name of editors ini juga yang sesuai dengan yang kita isikan di list of CP tadi ya. Nah, gitu. Kalau 5 ya 5, kalau 6 ya 6 ditulis aja. Itu names karena dia names of editor bukan name of editor in charge satu orang enggak, tapi name of editors ya. Jadi siapa-siapa yang bekerja ditulis dan memenuhi negara tadi ya, walaupun kerjanya hanya mencek validasi proceeding kita yang sudah kita baguskan gitu ya. Menonton Prof ada komen ya, mungkin itu profesor-profesor luar negara. Nah, seperti itu nanti dituliskan yang udah kita notify dan dia menerima dulunya. Nah, ini tanda tangan gitu ya. Nah, ini saya memang agak cerewet gitu ya, karena ini saya sudah sering mengalaminya, jadi supaya orang lain tidak mengalami, jadi baiknya saya warning dari sekarang. Jadi sehingga kalau untuk yang list agreement untuk conference proceedingnya ini, lisensi publish agreementnya ini kan wajib ada ya. Nah, ini diisi letakin di Google Drive Bapak Ibu yang sudah terisi title conference dan title of name of editorsnya, sehingga author hanya nambahin nama author sama title dari judul paper dia. Oke, begitu. Ini adalah strategi mengurangi human error ya, human error dan waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau kita serahkan ke authors yang nulis itu nanti beragam-ragam dia format isinya beragam-ragam dia. Ada yang tidak ada tiganya, ada yang tidak ada tahunnya, atau macam-macam ya Bapak Ibu. Oke. Pak. Jadi ada articles ya, folder articles, ada attendance list, ini mudah. Ada checklist ini tadi yang udah diisi siapa nama editornya, alamatnya semua ya. Ini copyright folder. Ini karena saya ada revisian, jadi dia ini nggak harus ketika submit awal nggak harus. Ini dulu setelah saya dapat. Bapak Ibu perhatikan dari sekarang ya, mungkin ini bisa pelajari pelajaran dari sekarang. Ini adalah edited to lower similarity. Ini adalah paper-paper yang disuruh untuk meminimalkan similarity-nya. Jadi kita akhirnya setelah 3 bulan dapat review untuk merevisi similarity. Nanti balik lagi gitu-gitu. Jadi sebaiknya ini jangan sampai ada dulu. Dari sekarang lah Bapak Ibu di timeline kita sampai tanggal 30 kalau bisa hal-hal yang terkait dengan format yang saya sampaikan tadi, penulisan captionnya, di teksnya dan lain-lain, dan figurnya nggak jelas ya, dan tabelnya itu dari figur, jangan sampai seperti itu ya. Jadi editor-editor yang malas kayak gitu itu tidak harus dibuat diajarin gitu supaya dapat membuat paper dengan optimal ya, karena ini adalah kinerja dia sendiri, nanti publish pun dia sendiri yang punya track record, sangat rugi sekali nanti mempublish sesuatu yang terdeteksi pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan serius. Jadi ruginya sendiri juga ya. Jadi ini sekarang adalah editor juga bertugas kayak mengajari. Jadi kita tuh kayak mentraining nih Bapak Ibu. Mentraining dari authors juga yang dari berbagai macam latar belakang. Jadi ini folder edited to lower similarity ini nggak ada pada saat submission awal ya. Image and logo ya. Nah, untuk yang terbaru ini kita hanya sediain logo aja karena untuk covernya nanti dibuatkan oleh AIP-nya. Ya, karena saya dulu 2021, 2022 itu udah terjadi pergeseran peraturan untuk masalah covernya, nanti dia samain oleh publisher. Nah, shipping ini nggak ada lagi ya, kayaknya nggak ada lagi diisi untuk yang terbaru ini ya. Karena yang terbaru itu kemarin juga yang ICMHS, New Dream ya, dan lain kayaknya nggak ada ngisi shipping lagi ya, shipping gitu maaf. Similarity check ini hanya folder yang saya tambahkan karena saya dapat
revisian yang ini kemarin ya untuk masalah similarity-nya. Nah, oke. Nah, ini adalah persiapan folder yang Bapak Ibu perlu siapkan ya khususnya pada articles itu yang terkait dengan author dan pekerjaan Bapak Ibu mendeteksi memastikan paper ini sesuai dengan template dan apa namanya seperti tadi ya quality tersebut adalah tanggung jawab besar Bapak Ibu sebagai editor ya. Jadi tidak hanya mengandalkan ke tim teknis aja, tapi kita perlu melihat kembali karena ini adalah memang pekerjaan yang sangat serius yang perlu Bapak Ibu perankan. Kalau saya dulu ya, pengalaman saya sendiri ya, apa misalnya udah saya detek ya. Oh oke adik-adik, tolong detek ini dan ini. Jadi didetek lah sama adik-adik itu per papernya terdeteksi. Habis itu kita kasih tahu ke authors revisian awal. Oke saya lihat. Revisian awal kembali itu saya lihat lagi. Ternyata masih ada, kembaliin lagi gitu-gitu ya. Nanti kembalian dari author itu, revisian dia tuh kita lihat lagi Bapak Ibu. Karena authors itu macam-macam, dia kadang nggak ngerevisi kembali lagi gitu. Nah itu kita lihat lagi kalau saya seperti itu ya. Sehingga nanti revisiannya sering kalau dapat author yang tidak punya perasaan ya. Oke, sebentar. Next. Nah ini. Oke, mana tadi ya? Yang saya sampaikan tadi. Ketika AIP, nah ini ya, ini ke saat baru-baru dapat kontrak, nanti Bapak Ibu dikirimin ini. Nanti Bapak Ibu coba deteksi. AIP CP Submission Information ini, Bapak Ibu cek eh, ke email Bapak Ibu yang saat itu Bapak Ibu bertugas menjadi apa namanya pelamar ya, pelamar AIP. Nah ini adalah sebenarnya semua yang saya sampaikan tadi ada di Organizer Submission Guideline. Oke, nah sekarang untuk melihat contoh submitnya di mana, Bu? Sebenarnya ada di sini, Bapak Ibu. Saya buka aja ya. Jadi ini tidaklah rahasia ya. Sebenarnya yang Bapak Ibu sebenarnya hanya perlu membaca. Nah ini cover ya tadi. eh nah ini contoh ya. Oke, ini shippingnya kalau ada ya kita kalau pakai di apa tuh copies or DVD apa. Nah ini dia. Ini yang tadi saya bilang. Naming your file, bla bla bla, tuh tadi sudah seperti yang saya contohkan. Nah, nanti Bapak Ibu submitnya kemana? Yaitu ke sini Bapak Ibu. Kalau untuk AIP. Bapak Ibu kopas link ini, ya, klik, nanti akan keluar visual seperti ini Bapak Ibu. Nanti add, kalau Bapak Ibu berupa zip, maka add folder, ya. Kalau berupa file, maka ya add file. Kalau saya sarankan, ya, kalau nggak salah ya, saya tuh dulu membuat pakai zip. Mana ya? Ya, jadi Bapak Ibu zipkan. Eh, nah ini contoh ya, ini katanya package. Ya, maaf, package ya, the collection, naming your conference akronim, misalnya tadi Ichitame 2022 gitu. Zip ya. Nanti simpan dalam bentuk zip. How to transfer ya. Maka transfernya udah dalam bentuk file itu dan juga jangan lupa akronim uploaded date. Jadi zip file itu Ichitame 2022 underscore saya submit misalnya 1 September. 1 September 2023. Kayak itu zip filenya namanya ya. Nama foldernya. Nah, sehingga nanti file zip itu Bapak add folder dah masukkan. Ya, jadi nanti dia akan apa namanya? Tersubmit lah ke sistem AIP. Seperti itu aja. Ya, jadi habis itu, once material is uploaded, please send an email to AIP Proceeding Editorial, inform us that material telah di-replace ke dalam, udah di-upload maksudnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, screenshot gitu. Nah, ini dia tadi ya, semua yang saya sampaikan itu ada di sini Bapak Ibu. Check and recheck. Nah, ini juga ya. Nah, ini TCA tadi ya, TCA ini nama dari file. Nah, ini adalah yang tadi saya contohkan, title ya, paper number, file name-nya ya. Nah, sectionnya corresponding author. Oke. Ini ya emailnya. Itu ada tadi, ada di template-nya, tinggal diisikan.
Oke, nah afiliasi hanya ini only the university, apa namanya email address ya, jangan pakai Google, Gmail gitu ya. Nah, oke nih, this is critical to ensure that accuracy of your table of content. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi memang pekerjaannya memang harus sangat table of content tadi itu yang Excel tadi ya. Nah, itu Bapak Ibu memang harus memang ada merah-merahnya nih ya, ensure that section name are accurate kan gitu. Jadi kita ada section tadi ya. Saya namakan section itu yang dari track kalau di apa di EDAS itu ya yang track name itu saya jadiin nama section untuk di karena kenapa Bapak Ibu nanti nama section itu akan keluar di saat di depan publish kita nanti saya liatin. Nah ini ada esensial yang harus nih preface conference title. Nah ini disiapkan dalam bentuk Word katanya ya. Nah prepare your preface and table of content itu tadi di folder saya yang bagian front matter. Nah, ini saya bilang tadi, saya punya ada preface ya. Nah, oke. Preface ini Bapak Ibu, ini preface ya. Namanya accurately sesuai dengan kontrak, bla 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 bla. Pesannya editors, buat nama semua yang terlibat menjadi editor ya. Nah, ini pelajaran Bapak Ibu jangan buat satu aja karena ini nanti akan menjadi track record dari kawan-kawan kita yang terlibat di editor ya. Jadi jangan hanya editor in chief aja ya. Kalau memang mau ya editor in chief aja monggo dibuat tapi ada lagi satunya yang dari semua editor kalau saya buat kayak gitu ya ada yang mau kalau mau apa namanya ini sebab formatter ini eh bayarnya ya kalau AIP itu formatter ini bayarnya per halaman Bapak Ibu kalau di AIP jadi kalau ini satu halaman ini 100 USD satu paper juga 1 USD nanti jadi setiap preface ini itu 100 USD per satu halaman. Nah, jadi kalau ini saya buatkan juga ya, karena nggak apa-apa bayar, yang jelas nanti kawan-kawan kita yang terlibat itu nanti masuk ke proceedingnya, gitu ya. Maksudnya terekam lah. Nah, gini Bu saya buat, karena nanti halamannya dihitung. Jadi kalau untuk yang reviewernya saya buat kayak gini, saya buat link ya, can be seen di sini. Jadi dulu awalnya saya buat list reviewernya saya buat dalam halaman sehingga bayarannya mahal karena 100 USD per halaman. Kebetulan saya punya reviewer juga banyak ya. Nah, jadi itu cukup dibuatkan link seperti ini. Keynote speakernya juga seperti itu. Jadi yang bayar halamannya yaitu advisory, satu halaman, ini juga satu halaman untuk organizing committee. Jadi 200 tambah yang tadi preface 300 USD gitu ya. Tambah yaitu. Nah, ini table on content yang saya bilang. Oke. Seperti itu. Ya, oke. Em, nah, ini ya. Nah, ini semua ada di sini. Tadi udah secara best practice saya sampaikan. Nah, next ada contoh yang saya dapat ini ya, dapat review, replacement coba ya, replacement file HIP. Kalau ada ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya udah sarser ke beberapa orang yang habis itu memanage juga. Nih dia. Nah ini contoh eh, apa namanya? Ini review form yang kita peroleh dari reviewer. Oke, sebentar. Ini adalah yang sudah kita perbaiki. Nah iya toh, ini adalah ini untuk di copyright pun dia suruh loh Bapak Ibu nih. Saya nggak mengada-ngada ya. Ini adalah buktinya. Copyright Bapak Ibu tolong dibuat dengan exactly accurate Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Jadi tidak hanya menyerahkan aja ke authors karena Bapak Ibu yang menjadi serangan kalau ini lama publishnya, Bapak Ibu yang bakal diserang juga kan gitu. Baiknya kita buat tameng lebih awal kan, maka ini dikerjakan dengan detail. Oke, nah ini saya merasa saya sudah sangat detail karena ini adalah pengalaman kedua saya ngurus AIP. Yang pertamanya yang di 2020, 2021 publishnya di akhir 2000 ya pokoknya 1 tahun lah ya. Jadi konferennya 2021, kalau ini yang konferennya 2022.
Nah, jadi ini udah agak lumayan sedikit saya punya error. Jumlah papernya agak sedikit nih 63 bukan, tapi ini adalah nomor. Jadi yang kena error itu adalah paper ke-15, paper urut 17 ya, 224 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah termasuk sedikit ya yang mendapat komen karena saya sudah punya pengalaman pertama kali di 2021 itu. Setidaknya saya sudah dapat apa-apa sense dari reviewer dari AIP. Sehingga ini adalah ada juga dulu yang sampai 50-an ya. Dia dapat revisi awal dari AIP. Itu ini format dia tuh kayak gini Bapak Ibu. Jadi conference review form ini akhirnya saya tiru juga untuk conference-conference saya yang selanjutnya yang lain eh, IEEE juga. Ini saya gunakan format template ini kan sangat bagus ya karena ini adalah title ya, lalu error satunya apa, error duanya apa. Nah, itu dalam satu baris itu langsung tersampaikan, terlihat satu judul itu errornya sampai berapa. Ini baru sampai dua ya. Oh, ada tiga ya. Ada yang tiga yaitu di Chen Ichitame ya, Chen. Nah, ini. Nah, oke, ini termasuk minimal correction. Di yang pertama dulu, udah judul paper banyak juga yang kena salah, dan errornya malah sampai ada yang 5 gitu ya, dan lebih gitu. Nah, ini udah sangat, apa namanya, pendeteksian oleh reviewer publisher eh, yang sangat minim correctionnya. Coba Bapak Ibu lihat sendiri errornya apa aja ya. Pertama, karena dengan pengalaman saya di yang pertama itu, jadi saya bekalkan untuk yang kedua ini, saya sapu bersih dulu apa-apa yang salah di versi seperti yang pertama, sehingga ketika submission, lalu mereka akan mengembalikan hanya sedikit ini. Contoh kesalahan paper 002 Maulana ya, itu adalah error satunya hanya affiliations missing country name. Nah, ini Bapak Ibu catat. Country name Bapak Ibu lihat di afiliasi, itu dia author itu kadang misalnya Yesi Jusman, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia misalnya kan. Nah, itu apa? Ah, itu oke. Nah, namun ada lagi reviewernya AIP ini kan pernah juga dia tuh komen, nih, city name. Nah, Bantul atau Jakarta, Indonesia gitu Bapak Ibu. Jadi dia anggap juga sebagai error. Jadi Bapak Ibu sekaligus sekarang jadikan ini catatan untuk Bapak Ibu cek ya untuk semua paper apakah itu city name di affiliation, renumber figure in order. Nah, ini kejadian juga ya. Ternyata di balik saya anggap saya teliti, ternyata AIP Publisher Reviewer sangat lebih teliti lagi ya. Menemukan juga disuruh renumber figur karena ada yang misalnya ya figur 3, lalu figur 5 kayak gitu, next. Jadi figur 4-nya hilang atau kadang yang seperti itulah Bapak Ibu. Jadi itu jadi bahan perhatian Bapak Ibu juga dari sekarang. Nah, ini juga Bapak Ibu lihat, revise acknowledgement heading spelling. Nah, sampai spellingnya pun disuruh revisi, sebegitulah detailnya. Ini berarti kesalahan huruf ya kan? Nah, gitu Bapak Ibu. Dikembaliin lagi, gara-gara ini nih kita menambah waktu kita lagi, Bapak Ibu suruh dikembaliin, disuruh submit ulang file-file tertentu ini, nanti direview lagi, makan waktu lagi, 2 bulan lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu tidak ada ini, maka 2 bulan tambahan untuk review itu udah berkurang sehingga Bapak Ibu langsung masuk step ke mengisi ke dalam sistem AIP yang dapat email-email linknya tadi yang saya bilang. Nah, ini renumber, affiliation missing city name ya. City name ini kan biasanya kan country ya. Nah, city name, country. Karena country juga tadi di komen ini ya. Figures with photo, must submit photo permission katanya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau figur Bapak Ibu ada foto wajah seseorang, nah itu harus submit foto permission form for each individual. Dari sekarang coba deteksi, kalau nanti saya biasanya ya, author saya suruh revisi yang ini, nggak mampu juga dia, nggak ngerti dia atau gimana lah gitu ya, sehingga dia tidak melakukan revisian, sehingga terpaksa saya yang melakukan, saya hapus ya, cara saya ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa jadi apa namanya best practice juga. Saya lihat apakah foto ini perannya penting dalam papernya, lalu saya delete, kalau nggak penting saya delete, dan nanti sehingga Bapak Ibu
berkuranglah error yang ini jadinya. Kalau bisa pakai permission foto ini form, ya monggo gitu ya. Tapi author itu nggak bisa biasanya. Ada ini, oh iya ini mahasiswa saya dulu foto dia udah tamat, udah lama ini bla 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 dan ini itu nggak bisa. Nah ya udah hapus fotonya gitu ya. Yang penting ini harus sama dia, must submit foto permission form. Oke, sebenarnya ini kalau yang apa namanya publisher lain nggak sekiller ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa saya perlu menjelaskan? Karena AIP ini sependek pengalaman saya ya, mengurus AIP, mengurus IOP dulu pernah perdana banget, mengurus IEEE ya sering banget ya. Nah itu masalah yang kayak gini ya, foto submission itu hanya ada di saya temukan hanya di sini ya, di AIP ya. Dan juga kayak City ini dia nggak mau publish sebelum ada nama City di afiliasi itu juga di AIP ini ya. Country ya. Nah, bahkan sebenarnya renumber figur Bapak Ibu. Coba aja Bapak Ibu jadi editor in chief ya di beberapa publisher nanti. Kesalahan sebab paper saya sendiri di kepanitiaan conference orang lain itu figur saya dirusaknya gitu ya. Maaf saya directly aja dirusaknya padahal kita udah berikan yang bagusnya ternyata dia edit-edit juga. Nah, ini resiko kita punya tim teknis edit-edit ada juga Bapak Ibu dan pasti maka dari itu memang Bapak Ibu memang harus melihat kembali setelah tim teknis Bapak Ibu membantu merevisikan. Karena kejadian sama saya tadi dua paper saya ya di IEEE itu malah jadi hancur gitu kayak figurnya jadi separuh kelihatan separuhnya enggak. Nah, itu padahal kita udah memberikan, mungkin dia ada deteksi sedikit yang dia perbaiki juga langsung, tapi merusak figur kita. Nah, gitu Bapak Ibu. Tapi publish juga itu di IEEE gitu ya. Nah, kalau di IP enggak bisa. Itu harus dia akan deteksi dan memang akan lamanya sebab itu ya. Saya jujur-jujur aja ya. Bapak tengok aja nanti yang ngurus I3S. Tengok aja. I3S juga tidak detail seperti ini paper apa-apa aja nanti langsung aja publish. Nanti resikonya apa? Resikonya kitalah sendiri yang membuat publisher itu menjadi keluar dari Scopus. Karena kita membantu menambahkan kesalahannya dari si publisher itu. Jadi, karena si publisher, kita itu udah jadi editor e-chief di conference, dia itu sudah sangat 100% percaya kepada kita. Nah, namun yang AIP ini karena orang Amerika kali ya, jadi dia tidak bisa percaya 100%, dia tetap mengecek kembali. Nah ini ya, author name should be in the first name, full name, surname order. Nah ini pun to email has, ini loh Bapak Ibu, to email has superscript, ini pun di deteksinya. Figure which cite a reference or our screenshot must submit permission to use from original source and add proper credit line. Nah, kayak ini adalah AIP fokus sekali terhadap hal tersebut. Nah, kalau di IEEE ini kadang lolos juga. Jadi ada authors yang memakai apa namanya gambar orang lain tanpa disitasi itu lolos juga di IEEE itu dan di publisher lain IOP gitu ya. Dan I3S juga ini kayaknya kan. Bukan saya underestimate ya. Ini adalah apa namanya berlandaskan dari experience yang sudah saya alami. Nah, jadi ini dideteksi dan tidak boleh dianggap error oleh si AIP, nggak boleh publish. Jadi errornya udah nol baru boleh publish. Nah, gitu ya. Figure site reference. Nah, ini figure site reference must submit permission lagi gitu. Karena itu adalah figur orang. Jadi walaupun udah disitasi ada referensinya gitulah AIP ini ya. Nah, ini hebatnya AIP itu ya. Jadi kan saya bilang, oh di reviewnya, oh ini mungkin kita perlu tambahin citasi ya di figur ini gitu. Oh ternyata nggak cukup, masih dideteksinya. Apa namanya dari pengalaman saya, tetap nanti harus submit permission to use figure from original source juga. Nah, monggo-monggo Bapak Ibu dari sekarang ya, kalau ada figur-figur yang tidak begitu terlalu penting dan bisa diminimalkan, bisa diimplementkan digantikan dengan naskah, silahkan naskah apa namanya teks ya, baik tekskan saja. Kalau ada yang bahasa Indonesia, misalnya ya ada sistem atau misalnya aplikasi, misalnya kayak TI ya atau TE kan ada buat aplikasi misalnya. Nah di aplikasinya itu kan berbahasa Indonesia misalnya karena udah coding-coding, mungkin nggak bisa lagi ngubah coding atau gimana.
maka nanti cukup di narasinya dituliskan for the application we use Indonesian language for the item-itemnya. Boleh kayak gitu Bapak Ibu. Itu udah terbukti, saya sudah buktikan 2 kali. Saya bisa terbit dengan membuat narasinya diterangkan bahwa seperti tadi itu ya. Oke, ya dengan confidence saya mengatakan tetap bisa. Nanti Bapak Ibu nanti kaget, aduh gimana ya ini? Kok autor saya itu aplikasinya bahasa Indonesia? Waduh parah ini gimana ini lama nanti ini. Bapak Ibu jangan stres ya. Jadi saya kasih tahu cukup ada narasi katakan bahwa aplikasi ini itu kadang saya nambahin Bapak Ibu. Nah, jadi saya sebagai editor ya, saya sampai nambahin itu karena apa namanya biar cepat gitu. Jadi biar cepat dan itu kalau author melakukan ya bisa 1 bulan juga nanti gitu Bapak Ibu pengalaman ya. Nah ini copyrightnya yang salah-salah ini apa banyak ya signature is copy and paste cannot accept katanya ya. Ini macam-macam loh Bapak Ibu. Missing co-author under all authors. Nah tuh, nah saya sampaikan ya. Error pada copyright juga dideteksi. Missing co-authors under all authors. Jadi autornya semua dimasukin. Signature appear to be apa nih bla 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 bla. Nah, itu ya. Lalu signature appear AIP request that the author physically sign physically. Jangan pakai copy paste dari gitu ya. Jadi print dulu yang tadi ya file dari Google Drive yang udah kita sediain atau yang dia mungkin udah tambahin dulu nama dia, di print, baru tanda tangan, baru di scan, kayak gitu dia maunya. Kalau enggak diterima Bapak Ibu. Missing author signature juga ada, enggak ngasih apa tanda tangan. Remove edit text underline juga sampai seperti itu, ya. Remove names of apa ini? Line all bla 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 gitulah Bapak Ibu ya, saking detailnya. Ini dianggap sebagai error dan ini harus direvisikan filenya dan disubmit ulang untuk file ini saja. Oke, mungkin itu. Nah, untuk yang lain bagaimana? Yang lain itu tidak menyediakan seperti AIP ini. Jadi, bisa memakai template AIP ini untuk Bapak Ibu bekerja, pribadi Bapak Ibu ya, bekerja melihat setiap title ini, mungkin bisa diarahkan juga tim teknis, kamu cari ya, adakah misalnya kalau Bapak Ibu kesusahan waktu misalnya kan, yang penting Bapak Ibu meliding. Meliding is Bapak Ibu tidak hanya mengarahkan, tapi nanti dilihat lagi pekerjaan hasil revisian itu. Itu adalah leading, memastikan sampai akurat 100%. Ya, jadi memang prinsip kepercayaan itu iya, tapi di sisi ini boleh tidak percaya gitu ya. Jadi udah dikerjain, direvisi, dicek lagi sebagai bukti tidak percaya karena Bapak Ibu lebih diutamakan mementingkan apa namanya tanggung jawab Bapak Ibu untuk ke sini. Ya, ini kan sebenarnya bisa tuh di treat aja ya, beberapa tim teknis juga bisa di treat. Kamu lihat ya figurnya ada nggak di citasi, ada bla 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 gitu kan. Jadi Bapak Ibu buat list. Nah, nanti adik-adik tuh paper 1, gimana? Oh, Bapak, saya ada ini country-nya nggak ada, Pak. Ya udah tulis gitu di author di error. Ini saatnya Bapak Ibu bisa melihat dari file final yang sudah dikirimkan oleh author. Bisa dicek-cek seperti ini dulu ya, dibagi-bagi boleh. Atau kalau kami sih, saya juga dulu, saya sendiri juga ya, kita ada 3 editor, nah kita bagi-bagi. 1 sampai ini siapa, nanti tolong dicek judul-judul 10 untuk si A, 10 untuk si B, nanti dibuatkan, kita letak ini Excel di Google Drive ya. Jadi kita tambahin-tambahin, jadi kelihatan langsung real time terkumpul nanti, jadi itu biar cepat. Real time terkumpul nanti apa-apa yang salah kayak ini, nanti tinggal dilihat, kalau memang agak simple, Bapak Ibu tackle sendiri, oh, monggo, karena ada Word. Dan kalau ada yang susah, langsung di Edas kan kita nanti bisa ekstrakan email-email ya. Email-email dari setiap author kan ya, setiap judul. Nah, nanti dikopikan komen-komen kita ini, dikopikan dan emailkan oleh admin. Emailkan ini harus direvisi sampai tanggal berapa gitu. Karena mungkin figur-figur kita nggak bisa kan mengganti gitu kan, atau gimana. Tapi kalau kayak tadi, figur yang ada wajah orang, maka langsung kalau dia bisa menyediakan tadi ya dokumen itu, kalau enggak ya itu hapus saja atau gimana. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Sedikit ya untuk di apa-apa dokumen yang harus disubmit ya.
seperti ini. Dan seperti apa dia hasil reviewnya. Dan kalau tidak AIP, maka boleh gunakan ini sebagai instrumen Bapak Ibu untuk ngecek versi sebelum dikirim ke publisher. Jadi kan kita dari final paper yang ada itu, Bapak Ibu harus menanamkan sikap ketidakpercayaan dulu ya, 100% kepada autor. Bapak Ibu cek dulu satu-satu dan langsung notify error 1, error 2, error 3 untuk satu paper. Boleh pakai yang ini, nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Ya gitu. Ini hanya enggak untuk disubmit nanti, tapi hanya untuk tools. Karena kalau susunan kayak gini itu kan bagus banget ya. Satu judul langsung kelihatan errornya apa aja. Jadi ini metrik yang sangat bagus untuk kita ambil kita apa namanya ya, adopsi ya, untuk kita implementkan di konferen-konferen kita. Oke. Apa lagi kira-kira ya Bapak Ibu ya? Kayaknya cukup ya. Sedangkan ada pertanyaan untuk AIP ini. Karena udah sholat juga ini Bapak Ibu ya. Jadi timeline kita seperti apa yang ada di WA Group. Timeline kita adalah sampai tanggal 31 Agustus. Kalau bisa sudah eh, kita cek ya Bapak Ibu, kan udah dari tanggal 8 ya selesai kemarin ya. Udah cek dan udah revisi. Udah sampai author udah masukkan lagi gitu misalnya ya. Nah, lalu step selanjutnya sebentar. Step selanjutnya itu karena kita ada timeline. Nah, apa saja tadi, ada copyrightnya dan lain-lain. Bapak Ibu tolong eh, apa namanya, sikapi sedari sekarang. Kalau udah dari kemarin alhamdulillah. Nah, sebentar nih, saya ini kan ya timeline yang ada di grup itu 30 Agustus, 31 Agustus. Semua final paper udah dikomentari, udah sesuai template dan format ya. Oh ini malah saya baik ya, saya buat di situ koreksiannya selesai di tanggal 30. Tanggal 10 September, Bapak Ibu sudah dapat kembali revisian file dari autor. Nah, lalu 15 September, Bapak Ibu bisa persiapkan dokumen-dokumen tadi yang syarat-syarat seperti Excel-Excel tadi ya, itu mudah dan Bapak Ibu bisa angsur dari sekarang. Lalu 15 September, memperlihatkan full paper versi proceeding ke semua autor dan juga ke editor tamu untuk beliau mengomentari atau autor mengomentari oh iya oke atau gimana, atau pengetahuan kita sebanyak itu yang kita lihat mungkin ditemui oleh autor ada sedikit dan kejanggalan, dia oh ya mohon maaf saya masih ada koreksi di sini, boleh nggak, ya boleh. Nah gitu ya Bapak Ibu, 15 September oke, kita bagi masa orang ngecek selain kita ya, agar ketemu ya, karena kita mungkin udah saturasi, mungkin ya udah ngecek 100 paper gitu kan, saturasi, jadi biarkan orang lain lagi yang melihat. Tanggal 15 sampai 20, tanggal 20 silahkan submit ke publisher. Caranya tadi saya udah sampaikan, dibuat zip yang ini semua, lalu Bapak Ibu yang ini semua ya, Bapak Ibu upload ke seperti yang ada di buku panduan tadi, buku panduannya ya, upload ke link yang ada di buku panduan yang diberikan AIP itu Bapak Ibu ya. Oke, oke baik, secara singkat sebenarnya kaedahnya, kualitinya itu semua sama sebaiknya ya untuk semua editor, baik itu di BioWeb, di AIP, IEEE. Nah sekarang tempat submitnya aja. Kalau ini, maaf, mana ya publish with us. Nah ini Bapak Ibu juga harus, oh ya maaf, di AIP tadi kita kalau apa dari Word mem-PDF-kan itu ada caranya biar tidak apa namanya embedded gitu ya. Ada font-font yang embedded itu ada caranya, lihat di buku panduan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak melakukan maka bayar $1 per paper. Ya gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan nanti mereka yang melakukan. Ada namanya. Itu panduannya ada di buku panduan tadi, mem-PDF-kan sesuai dengan quality dari AIP publisher Bapak Ibu. Kalau kita tidak lakukan, maka publisher yang akan melakukan, nanti tunggu aja invoice. Satu paper $1 ya. Kalau, nah ini untuk web of conference atau I3S ataupun SHS, nah ini Bapak Ibu guideline. Bapak Ibu klik ya. Ini kan dekat kita submit dulu ya. Nah ini. Nah, kuota tadi ya, riset kuota.
Nah, Bapak Ibu ambil guideline ini, klik ya. Bapak Ibu klik. Nah, ini dia beberapa guideline instructionnya ya. Ada publication rec form-nya juga harus diisi sama kayak tadi ya. Makanya saya jelaskan tadi di AIP dulu karena ini saya tinggal mengatakan refer to ya. Ini diisi tapi ini nggak sejelimet AIP karena dia hanya perlu tanda tangan dan nama author aja sama judul kalau nggak salah ya. Editor nggak ada formnya. Nah, lalu instruction for author eh template ya. Templatenya diperhatikan Bapak Ibu cek and recheck lagi templatenya itu sesuai apa enggak. Lalu PDF guideline-nya juga ada ini. Jadi untuk publisher ini mereka sebelum terbit, mereka itu ada PDF guideline bagaimana supaya PDF-nya ini tidak ada font embedded-nya gitu Bapak Ibu. Kalau di IEEE itu namanya memakai sistem IEEE Access IEEE PDF Express. Jadi melalui website. Jadi kayak IEEE ini karena miliknya orang komputer ya dan elektronik. Jadi dia agak canggih sedikit lah ya. Jadi cukup submit lalu download itu udah PDF-nya udah dibuat tidak ada lagi font yang embedded gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, before submitting print ready PDF, please check the quality of the final PDF document. Nah, tekan di sini Bapak Ibu. Nah, ini juga lumayan canggih nih ya karena dia ada PDF analyzer. Nah, klik di sini nanti Bapak Ibu ya. Oke, ini ada panduannya. Jadi PDF-nya tidak hanya semata-mata PDF dari author itu aja Bapak Ibu. Kita sebelum publish, itu publisher semua rata-rata mengarahkan. Ini contoh I3S atau yang di bawah EDP ya. Dia juga meminta kita mengecek dulu final PDF-nya. Lihat di link ini. AIP tadi juga begitu. Ada di buku panduannya. Malah ada caranya diberitahu. Karena dia kalau AIP itu dia kita yang melakukan by aplikasi. Jadi nanti aplikasinya download dulu, nanti lakukan. Kalau untuk IEEE dia udah menyediakan website. Website itu udah dikasih tahu kodenya, kodenya per nama conference. Jadi itu nanti kok kita penyelenggara harus menyediakan kode yang sehingga author-author itu nanti bisa register dulu kalau belum punya akun PDF Express ya. Nanti dia tinggal masuk dengan kode conference kita dan tinggal menguploadkan Word-nya lalu mendownload atau apa namanya ya, pokoknya mengconvert lah gitu ya ke versi PDF Express. PDF Express adalah PDF yang sudah kualitinya bagus nanti resultnya itu. Nah, jadi download, barulah itu disubmit, dikirim ke publisher. Gitu. Kalau EDAS itu sendiri karena canggih banget ya, PDF kalau yang untuk IEEE kadang kita mengaktifkan apa namanya dia ada layanan ya, kita aktifkan untuk ketika submit final paper kalau belum PDF Express itu terdeteksi di EDAS itu ya. Jadi EDAS itu sebenarnya sangat canggih banget tergantung siapa yang mengendalikannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita apa namanya belum apa namanya ya digunakan seadanya aja gitu. Kalau kita bisa, maka kita bisa mengendalikan menggunakan EDAS itu dengan sangat apa namanya layannya sangat banyak, membantu kita sebagai seorang komiti ya, dia bantukan. Jadi tidak perlu kita yang ngecek ini kan ngecek satu-satu ya, ngecek-ngecek satu-satu ke link PDF analyzer ini masukkan PDF satu-satu. Nah kalau itu enggak submit aja di final manuskripnya, yang penting kita aktifkan layanan, tolong cek apa namanya diaktifkan, diklik ya PDF-nya ini kalau tidak embedded maka langsung tolak kan gitu. Nah makanya Bapak Ibu kadang submit di EDAS itu ditolak. Nah itu bukan error atau apa, tapi melainkan ada syarat tertentu yang Bapak Ibu perlu achieve. Kalau final paper karena terlalu banyak pertanyaan ya, jadi saya langsung unaktifkan aja. Jadi buat versi manual, submit, upload kayak gitu ya. Tidak ada pensaringan ya. Sebenarnya kalau kita minim panitia, kita baiknya gunain eh, pensaringan itu. Jadi kita sedikit, energi kita pun sedikit toh. Nah, jadi kita eh, ya autornya harus autor yang udah akhirnya belajar kan gitu. Autor belajar ya yang biasa publish kayak itu, iya tahu sendiri gitu kan. Kalau yang masih perdana kita tahu juga, pasti dia nanya-nanya gitu kan. Karena dia tidak terbiasa. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu, saya rasa ya copyrightnya juga tetap, template-nya, yang lainnya sama mungkin ya. Selain template tentu quality tadi Bapak Ibu cek
pakai yang jelas di sini ada PDF guideline cara membuat PDF itu versi Camera Ready yang betul-betul untuk versi ke publisher. Lalu ada copyright juga sama lalu template-nya ya. Dan bisa di folderkan ya, submitnya ini kayaknya ke email aja ya. Instruction for ini author ya. Nah, begitu. Ini submitnya ke email aja mungkin ya ini ya kayaknya. Oh ini, if the conference organizer choose to provide Camera Ready PDF document to the professor, author asked to supply PDF for all online and print before making PDF. Please check. Oh ya ini baca dulu. Oh tadi udah ya. Ya. Ini ya. Embedded all font including those bla bla bla. The quality of ini ya. Ya ini preparationnya. Register your PDF under a suitable name. Don't protect. Check your PDF document carefully. Ensure all font ya. Okay, please confirm the quality of your paper, both on screen on the printed matter. Nah ini kan, nah ini kita please confirm the quality of your paper, Bapak Ibu ya. Editor, para editor, please highlight this one. And remember the no corrections will be made by publisher. Jadi publisher tidak akan mau membuat koreksian. Pastikan Bapak Ibu adalah orang terakhir yang menyuruh untuk membuat koreksi. Seperti itu ya. Karena ini bukan AIP ya. Karena ini kalau udah submit publish gitu kan. Kalau udah submit kalau IOP ya, kalau udah submit IEEE ya, kalau udah submit dia nggak mau reject langsung, tidak ada revisian. Artinya versi submitted itu adalah versi terakhir yang no correction lagi, yang ada adalah dibuang, begitu ya. Kecuali AIP ya Bapak Ibu ya. Tapi ya tanggungannya Bapak Ibu AIP, maka dari itu AIP itu lama publishnya. Itu adalah alasannya ya. Jadi dia tuh lama ada alasannya Bapak Ibu ya. Bukan lama-lama tanpa alasan, tapi dia memastikan kualitinya dan juga dia masih karena bayarnya mahal juga, jadi kita masih boleh revisian kan kayak gitu. Kalau yang lain kan murah ya Bapak Ibu ya. Oke, itu aja dari saya. Selamat bekerja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh. File ini mungkin saya mau bagi kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini sebagai instrumen Bapak Ibu untuk melihat satu-satu. Ya, copyrightnya Bapak Ibu pastikan tadi infonya saya bilang ya kalau IP nama-nama dari 5 negara editor dan juga nama-nama teman kita. Kasihan teman kita nanti udah capek-capek ya, tapi kita tidak memberikan klaim. Kenapa begitu? Karena nanti kalau kita buat itu nanti dia namanya ada Bapak Ibu. Contoh ya. Contoh. Mana ya? Satu nyontoh contohnya ke saya nggak apa-apa Ibu ya, ini bukan memperagakan author profil saya pula enggak ya. Tapi ini nanti di Scopusnya akan muncul kalau Bapak Ibu memasukkan nama yang orang-orang yang di editor itu akan menjadi akan ada terekam nanti di menambah dokumen Scopusnya sebagai bukan paper tapi editor gitu. Jadi tolong dihargai peran saudara-saudara kita yang udah capek-capek gitu kali ya. Nah, tapi memang itu editor, jangan semua masuk juga yang editor yang memang bekerja, membantu, proses sampai submission kan kayak gitu. Kalau numpang nama nanti memperbanyak, eh, ya kita hindari ya seperti itu. Yang kalau tentang negaranya ya, kan numpang nama aja Bu, ya itu lain. Kita perlu dia itu afiliasinya karena varian negaranya perlu untuk editor agar apa namanya jakfung kita diakui dengan nilai Scopus internasional, begitu Bapak Ibu. Nah, tapi supaya tidak kita adalah orang yang apa namanya hanya pakai nama, seperti yang saya bilang tadi, kita tetap mengirimkan ke author, ya. Oh, verifikasi manusia, waduh. Nggak apa-apa Bu, itu diklik aja bisa Kak. Oh bisa ya Bu, oke. Makasih Bu Paramita yang setia mendengarkan. Ini apa? Ini editor ya. Ini kan artikel gitu Bapak Ibu. Nah, yang editor mana? Nah, ini dia editorial. Nah, ini kayak saya ya tadi Pak Zaki dan Pak Cahya. Nah, ini
nanti di Pak Cahaya pasti keluar juga gitu, di Pak Zaki juga. Artinya kalau Bapak Ibu, nah mohon diperhatikan, nah ini ya, ini banyak sekali ya, di IEEE terkadang ya, di apa namanya, di I3S, di BioWeb, di SHS. Nah itu teman-teman tolong preface ini atau editorial apa namanya ya, halaman editorial itu memang mungkin di I3S dia tidak ada menyuruh buat ya. Jadi paper aja lalu cover dah publish gitu. Nah, padahal Bapak Ibu yang capek di editor ya, menengok satu-satu paper, dikirim lagi suruh revisi ini itu, mengkoordinir teknis ya untuk membuat sesuatu sesuai dengan kacamata publisher, sesuai dengan pemahaman kita sebagai leadingnya. Nah, itu akhirnya Bapak Ibu ya sih kita tidak haus apa ya, tidak haus, tapi kenapa tidak? Nah, ini namanya mubazir. Ada kesempatan Bapak Ibu tidak menambah dokumen di Scopus Bapak Ibu sebagai editor. Karena ini nanti akan jadi terrekod loh Bapak Ibu. Dari 3 kalau nggak salah ya. Nah, itu tawaran menjadi editor jurnal, bahkan editor jurnal di Science Direct, itu muncul Bapak Ibu, ditawarkan ke kita. Karena kita punya track record editorial ini, ya. Jadi awalnya saya nggak tahu ya. Nah ini adalah ketidaktahuan saya di awal. Editorial ini, editor incah aja saya buat dulu kemarin itu. Jadi ketika yang Icitcom ya saya buat 2 kalau nggak salah ya Pak Cahya ya. Kita buat 2, ada editor yang incehnya aja, yang satu lagi kita buat page. Karena di IEEE itu dia tidak hanya membatasi 1, jadi kita buat 2 page. Karena nggak bayar juga kalau di IEEE, nggak bayar yang bagian infronnya itu ya, per halamannya nggak bayar, gratis semua. Jadi kita buat, bahkan ada orang yang menulis juga page untuk eh, apa namanya ini rektornya gitu. Nah dan lainnya. Tapi kalau rektor tuh nanti nggak masuk di editorial. Jadi nanti Scopus itu tahu sendiri. Nah, tapi kalau yang apa namanya, coba saya cek ya. Kalau nggak salah, oh ini saya nggak di kampus ya, nggak bisa lihat. Kalau edit Icitcom tuh kayaknya saya juga masuk. Jadi akhirnya kan saya buat 2 halaman ya Pak Cahya ya. Ada editornya, editor Incef aja, halaman editor Incef, ada halaman yang semua editors. Nah sehingga kalau nggak salah terus ada masuk juga di saya di sini karena saya one of editor waktu itu. Jadi dimasukkan sebagai editorial message. Jadi seperti ini ya. Ntar saya cek lihat dulu ya yang ini juga Bapak Ibu ya. Ntar kalau di publishernya yang saya apa coba yang udah bagus itu di pas Icitcom ini ya. Pada saat saya yang ininya juga saya agak teledor juga, cuma 1 nggak jadi pusat perhatian saya ya. Berapa Pak? 2022 ya Pak ya? Nanti itu muncul Bapak Ibu. Nah ini ya. Jadi ini ya. Nah ketika nama konferennya kita klik, nah ini kan International Conference on Information Technology ini 12 ya. Nah ini yang agak bagus yang saya kelola di front matternya itu ya. Kalau yang malah saya nih kayak Nani Pak Eko waktu itu editor in chief-nya, ada saya buatkan preface karena ini nggak bayar ya karena AIP. Nah ini saya buat juga editorial message-nya. Jadi ada 2 halaman PDF-nya. Jadi kalau preface aja monggo, kalau di I3S, Bapak Ibu mau buat editor in chief aja dulu 1 halaman, satu lagi adalah halaman yang ada cerita tentang editorial message yang ada nama semua editor. Karena kan kita kalau yang luar negeri itu nih kayak gini. Nah, kita buat, karena ini saya study juga ya. Sejak saya tahu ini masuk ke file Scopus kita, sejak saya tahu, akhirnya saya study bagaimana supaya tidak merugikan teman-teman kita juga. Sehingga dulu kan saya nggak ngerti. Jadi preface itu kan editor in chief. Karena saya juga melihat orang lain gitu kan. Setelah saya lihat banyak contoh, ada ternyata yang akhirnya timbul ide, ada editorial message. Jadi semua editors bla 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 bla, ini 5 negara udah ya, alhamdulillah. Lalu yang tadi juga saya sediain gini. Sehingga itu apa namanya? Tidak ada yang dirugikan dan nah nih preface-nya yang ini.
Ini Pak Eko ya, Pak Eko udah sediakan yang dari preface-nya doang. Nah, yang saya ini chairman-nya Pak Eko ya, jadi speech-nya ya dibuat beda lah, ini preface, apa isi speech-nya. Nah, ini terkait dengan konferennya mungkin ya. Nah, kalau yang satu lagi itu terkait dengan keeditoran. Bagaimana Bapak Ibu paper yang masuk seperti apa Bapak Ibu kerjakan step by step-nya ya, di review bla 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 dan lain-lain gitu Bapak Ibu. Nah, jadi banyak dari E3S, BioWeb, IOP dan lain-lain itu preface-nya itu dia malah nggak ngasih nama Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, saya tuh bisa aja nunjuk-nunjuk ya, tapi nggak usah saya liatin. Tapi itu kejadian. Jadi dia udah buat preface ya, dibuatnya aja komiti katanya. Aduh, komiti. Ke siapa? Emangnya ada orang yang punya Scopus namanya komiti kan gitu. Nah, tolong membuat dengan cerdas ya. Jadi gini, jadi apa namanya? Jangan gini, nanti kan udah ditulis kayak ini, nanti komiti itu aja. Nah, jadi yang udah capek-capek kerja malah kita nggak ini sih ya, apa namanya? Kenapa tidak gitu kan ya? Nah, gitu. Kenapa tidak emang kita berperan? Kenapa tidak diklaim? Jangan komiti nggak keluar di mana-mana nanti dia. Nah, kalau masukkan Yesi gitu ya, Zaki Damarjati nih keluar nanti di akun Scopusnya orang tersebut gitu. Jadi dan menambah itu namanya rekognisi juga Bapak Ibu. Bisa masuk ke rekognisi apa namanya? Sebaiknya di konferensi orang lain juga sih ya. Kalau ini kan konferensi kita manage sendiri, tapi atas dasar kita udah kontrak juga dengan AIP-nya, kontrak internasional dan AIP percaya dan akhirnya publish, nah itu rekognisi juga saya rasa. Nah, jadi kan begitu Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan boleh. Bu Yesi mau tanya dari ICPU. Iya Bu, monggo Bu. Bu, yang sekitar 10 atau 11 paper yang nggak masuk scope BioWeb kan kemarin dari Bu Yesi sarannya bisa masukkan ke AIP. Nah, dari Boleh. ICPU perlu kontak siapa Bu untuk menginfokan bahwa paper ini akan bermaksud untuk bergabung gitu Bu? Oke, gini Bu Mita. Nah, Bu Mita siapin dulu seperti yang versi AIP tadi ya. Berarti nanti Bu Mita saya kasih file apa namanya dokumen tadi. Nah, jadi kalau udah versinya udah bagus, udah versi PDF layak untuk publish, nanti setor aja ke saya Bu. Nanti biar tapi ada deadline-nya itu Bu Mita. Tanggal 20 September bisa diusahakan Bu Mita. Insya Allah Bu. Ah ya, nanti kasih aja ke saya. Nanti bisa saya letak di AdCost karena gini Bu, AdCost bisa di Bioptek bisa. Ntar saya ini ya, Edas ntar. Edas. Nah ini, kalau Ibu AdCost misalnya ya saya liatin dulu aja. Karena kan 11 ya, mungkin kita bagi 5 di AdCost, 5 di Bioptek misalnya gitu. Nah, ini saya punya track yang ini, AdCost itu, saya memang udah sediain juga. Jadi jauh hari saya udah memikirkan Bu Mita, ya ini Bu Mita. Jadi tersanjung saya. Jadi mana sebentar. Oh bukan ini track ya, bentar. Track. Kan apa ini Bu Mita? Bentar. Karena ini enggak IEEE ya Bu. Karena kalau enggak IEEE kita bisa mudah nanti merger. Kalau IEEE dia itu udah dengan EDAS ini udah sebati, dia bisa masuk kamar EDAS nih dengan leluasa Bu. Jadi kalau ada tumpangan-tumpangan itu dia nggak setuju biasanya kalau IEEE ya. Karena dia harus present dan bla bla bla. Kalau tidak present malah nggak boleh dipublishkan itu aturannya. Dan di tempat itu gitu ya, dikonferensi kan di acara itu. Nah ini untuk tracknya Biomedical Engineering Health, nih Chemical and Pharmaceutical Technology bisa Bu? Kalau yang enggak Bu, yang ini berkaitan dengan klinik sama komunitas. Oh komunitas. Oh Klinik dan komunitas ya Bu ya. Kayaknya masuk yang apa ya? Yang Grace yang Biotech ya, kalau nggak salah ya, Bu. Biotech, oke kita cek ya. Kayaknya Kalau klinik itu, ya sebentar kita lihat Biotech ini ya.
Oke, karena Baptek ini nanti editor incharge-nya kan Bu Tri. Enggak apa-apa, Bu. Nanti saya juga dengan Bu Tri atau Ibu dengan Bu Tri langsung juga nggak apa-apa. Ini ya, Bu ya. Nah, ini dia. Biochemistry and Molecular Biology, Biodiversity and Environmental Biotechnology, Bioengineering and Biotechnology, Biomedical Engineering and Materials, Biophysics and Computational Biology, Pharmaceutical Pharmaceutical. Science and Drug Development ya. Yang mana, Bu? Yang Yang Pharmaceutical ini, Bu ya. Science and Drug Development kayaknya bisa itu, Bu. Oke, sip kalau gitu. Berarti ini dengan Bu Tri ya, Bu ya. Apa namanya saya masuk ke Biotech ya. Iya, Oke, iya. Bu. Nah, karena itu adalah paper dari ISPU, jadi kami minta kerjasamanya dari Ibu untuk mengklirkan dengan autornya hingga versi eh, bentuk paper yang sudah layak ke AIP seperti standar yang saya sampaikan tadi, Bu. Iya, Nah, oke, Bu. nanti, Saya usahakan. Deadline-nya tanggal 20 September ya, Bu ya. sebentar, Bu. Bukan, Ding. Maaf, Ibu. Tanggal 15 Hmm, kayaknya tadi ya. 15, oke, Bu. 15, Bu, karena Sesuai yang di nanti. grup aja kan ya, Bu ya? Oh iya, betul 20, tapi tanggal 15 itu Iya. Ibu liatin dulu ke author, Bu. Dia setuju nggak, kadang dia masih ada correction atau enggak kan gitu, Bu. Sehingga nanti kembalinya mungkin tanggal 16, 17 gitu kalau dia masih ada revisi. Bu, saya masih revisi, Bu. Ini dan ini, monggo misalnya ya. Nanti kembali Ya, ke ya. kita. Mm-mm. Dan mohon diberikan kalau misalnya ada orang, kita biasanya kan kita memperlihatkan itu PDF kan, Bu ya. Nah, nanti PDF itu kita liatin. Nah, nanti saya bantu Bu Mita ya. Sebaiknya final PDF itu diupload di EDAS karena nanti bisa kita mengenerate satu proceeding book dengan cepat satu kali klik itu, Bu. Sehingga ketika kita pun melihat di laptop ini kan lelah mata ya. Memang lihat di laptop juga ya. Apa di HP mungkin jadi yang 400 halaman tuh udah PDF kayak buku gitu kan. Biasanya kita dapat mendeteksi kelainan itu kalau dengan dia udah tersusun dengan banyak, melainkan kalau kita lihat satu file. Sehingga author pun kita beri, oke author, tapi ini 11 aja ya Bu ya? Oh ya 11 itu satu-satu aja ding Bu. Kalau kamu ada koreksi lagi, kami udah melihat dari versi ini, kalau dia bilang, ada Bu, saya mau revisi, diberikan ke dia, oke kami akan kirimkan versi Word yang kalau misal kita ada sedikit edit-edit gitu Bu. Jadi berikan Word yang udah kita edit untuk dia tambahin di mana yang dia mau revisikan gitu Bu. Karena nanti kalau dia lagi sendiri, nanti dia masih memakai file yang lama dia itu, nanti masih kalau ya Bu, kalau ada revisian dari tim teknis kita. Itu Bu Mita. Iya, ya, Bu. Ya, nanti saya upayakan itu. Berarti kan untuk yang Mm-mm. file yang saya kirimkan ke Bu Yesi berarti sudah dalam bentuk PDF atau yang Word, Bu? Nah, sebaiknya Bu Mita yang PDF yang udah nanti ada di buku panduan yang saya bilang kan Bu. Nah itu nanti tim teknis Ibu suruh install dan nanti lakukan seperti step yang di buku panduan. Nanti unklik kalau nggak salah saya Bu. Nanti save gitu. Nah berikan yang itu Bu ya. Oke, berarti Mm-mm. yang PDF. PDF yang udah di embedded kan gitu Bu. Oh, di embeddedkan antar semua peserta. Iya. Untuk yang Jadi, 11 itu Bu. ya, 11 berarti kan itu karena dia 11 nanti. 11 Mm. secara berurutan dalam satu file PDF gitu kan, Bu? Yes. Ya, ya, oke. Maksudnya Bu? Hah? Maksudnya Embedded gimana Bu? berarti Di itu yang embed 11. Ya, di embedded itu 11 itu. maksudnya 11 11. PDF 11 tadi. dalam Heeh. satu file PDF kan maksudnya? Satu-satu Bu, satu-satu paper. Oh, iya, iya. Heeh. Satu paper Iya. apa dalam PDF embedded itu maksudnya gimana ya, Bu ya? Itu ada di buku panduan ini Bu. Jadi gini, mana tadi ya? Eh, nah ini Bu minta, sorry bukan ini. Ada di panduan email. Nanti saya berikan juga. IPCP. Nih. Nah ini toh. Nah dia tuh ada mengajarkan mana kontrol file ya. Mana kontrol file-nya? Oke. PDF apa? PDF embedded ya? Iya, embedded. Sorry. No match. Sebentar. Nah, jadi itu
Mana ya Bu ya? Saya pikir PDF embedded itu maksudnya semua file PDF lalu di merge jadi satu gitu, Bu. Enggak Bukan ya? Bu sayang, bukan lain. Ini sebentar, ini di sini ada. Packet file name, how to transfer, oke. Name of PDF, decide, avoiding delay, how to prepare, submit. Sorry. Di sini itu biasanya ada. Nih, check that all PDF are prepared to ini requirement. Nah, halaman 3 toh. Halaman 3. Ini halaman berapa ini? Enggak ada halaman lagi. Oh, ini halaman 3. Oke. Nah, ini Bu, cek the all ini. Nah, nih. There must not be any page number or ini. Enggak ada halaman, Bu. Jangan sampai ada halaman nomor. Please will be added by AI. Itu akan ditambahkan oleh IP sendiri. Must not be header and footer, nggak boleh. Graphic should be clear, legible dan free from corruption. Lalu all article must be submitted with the font embedding instruction included at the end of this document. Oke, siap. Mari kita cek. Nah, ini Bu. Nah, ini Bu Mita. Mana dia Bu Mita? Iya, Bu. Saya, Bu. Bukan. Dia ada stepnya. Dulu saya pernah baca ada stepnya. Hmm, paling belakang katanya ya. Jadi kayak apa namanya PDF reader, apa namanya PDF reader itu loh Bu. Pakai itu nanti eh atau nanti bisa saya gawang nanti Bu, next. Oh, Jadi ini Bu, ada, saya udah dapat ini kok stepnya di Google ya, paham, paham. Oke, oke. Ya, nah Bu. gitu. Paham. Ya, 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 ya. Ya, Maksudnya betul. makasih Bu Mita. Ya, Nah, yang gitu ya Bu Mita. ya, Oke, Bu. baik Bapak Ibu. Kira-kira cukup ya? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah, saya rasa kita cukupkan ya. Alhamdulillah selesai, 1:30, lumayan lama juga ya. Mohon maaf mendelay waktu sholatnya. Oke, saya cukupkan dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yesi. Sama-sama Iya. Bu. Pamit dulu Bapak Ibu ya. Pamit-pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, makasih adik-adik. Sekre. Ibu close ya.